Shalom, jumpa lagi dengan saya Nelinda di channel saya Nelinda. Pertama-tama saya ucapkan banyak terima kasih buat saudara yang sudah mengikuti perjalanan pelayanan kami di lereng-lereng gunung, di dusun-dusun kecil, di Jawa Tengah. Puji Tuhan, hari ini saya ada di dusun Ngelaban, Kecamatan Girimarto, di Wonogiri, Jawa Tengah. Ini dusun yang mayoritas anak-anak Tuhan di sini. Di sini gereja Kristen Jawa, dan kita ada di rumah salah seorang majelis dari gereja Ngelaban, Pak Wiku namanya. Nah, Pak Wiku ini punya pengalaman pribadi dengan Tuhan yang luar biasa, dan saya percaya kesaksian beliau ini akan menjadi berkat buat saudara yang mungkin saat ini sedang terikat dengan kuasa-kuasa kegelapan. Saudara bisa mendengar, dan saya berharap saudara bertobat, datang pada Tuhan. Karena Tuhan kita, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang hidup. Dalam namanya ada kuasa, dalam namanya ada mujizat. Tuhan Yesus itu dahsyat. Oke, Shalom Pak Wiku. Shalom Bu. Shalom Pak. Ngomong-ngomong nih, tadi saya sekilas mendengar cerita kesaksian dari Pak Wiku. Pak Wiku itu dulu gimana itu sampai ngelakoni ritual-ritual ilmu seperti itu tuh? Ya, yang namanya anak muda dulu kan wajar toh Bu, ya kepengennya ingin tahu, ingin punya jati diri, ya ingin maco dan ingin Sekti. Disegani orang banyak, itu wajar kan. Namun waktu dulu saya, meskipun saya itu juga lahir dari anak orang Kristen yang percaya pada Tuhan Yesus, namun saya kurang mendalami Yesus itu seperti apa dan bagaimana karakternya, misinya apa datang ke dunia. Jadi itu cuma saya abaikan. Jadi saya ke gereja itu cuma rutinitas, dan saya masih percaya adanya hal-hal gaib, kemudian kekuatan-kekuatan yang saya dengar itu dari, katanya itu dari atas, leluhur. Tapi, iya, dari Tuhan. Namun ternyata saya ditipu. Saya ditipu Bu. Saya pernah itu, ya istilahnya berpuasa, muteh, kemudian Muteh itu seperti apa, Pak? Muteh itu makan tapi dari cuma nasi aja, minumnya putih, bukan susu tapi air putih. Air putih, air apa itu ya? Air biasa, air minum. Bening itu. Makanya cuma satu kepel itu. Nah, kemudian 2 dan 1. Jadi tidak satu piring Bu, ya cuma satu gini. Kemudian itu selama berapa lama? Ya mungkin 3 hari. Kalau dari 7 hari itu dari 7, 6, 5, 4 seperti itu Bu. 7 hari jadi 7 kepel apa? Ya, terus 6, 5, 4 seperti itu. Kemudian saya sudah punya anak, itu saya masih pengen seperti itu lagi, dan akhirnya saya istilahnya masih pengen punya kesaktian, kekebalan tubuh. Akhirnya saya juga diberi kekuatan dari itu, dan itu ditulis di punggung saya pakai kembang kandil Bu, pakai kembang kandil, dan dicelupkan pada minyak. Minyak apa itu? Minyak japaron Bu, itu mahal. Minyak japaron itu mahal. Kemudian ditulis di punggung saya dengan bahasa Arab. Kemudian ilmu itu sudah masuk pada tubuh saya. Kemudian saya dites Bu pakai samurai yang tajam sekali, ditebaskan ke punggung saya, perut saya tidak memban. Namun perlu Ibu ketahui bahwa semua itu adalah cuma tipuan iblis. Orang yang punya ilmu seperti itu, ternyata itu bukannya dia seperti padi,
yang berisi tapi padi yang kosong. Dia ingin ingin membanggakan dirinya, ingin pinunjul, ingin linuwe, dan orang-orang itu pada segan. Namun ternyata itu cuma ditipu oleh iblis. Karena apa? Karena waktu kita punya kekuatan seperti itu, kita lupakan Tuhan. Jadi misalnya ada musuh, saya lupakan Tuhan. Saya punya kekuatan seperti itu. Itulah. Jadi seperti dalam Alkitab, pertama yang menghancurkan manusia adalah sombong. Nah itulah. Sombong itu pertama kali yang punya adalah jin. Setan itu yang punya kesombongan. Dan orang yang mengikuti seperti itu kan akhirnya juga dia masuk dalam kuasa kegelapan itu. Nah akhirnya ngilmu seperti itu. Bukan hanya itu saja Bu, banyak sekali dulunya tuh saya juga punya ikut ngilmu itu dan sebagainya. Sampai saya itu melakukan ritual itu 1 hari 1 malam tidak tidur. Jadi saya berjalan, jangan sampai tidur. Kalau tidur berarti gagal. Jadi tidak boleh tidur Bu. Itu apa namanya itu? Yaitu agar ngilmu yang tadi itu masuk dalam tubuh saya. Oh, jadi dengan yang kebal itu Pak? Iya, yang kebal itu seperti itu. Dan akhirnya saya bisa merasakan bahwa itu hanya tipuan. Nah, akhirnya saya mulai aktif ke gereja dan bisa merasakan bahwa hal seperti itu akan menghancurkan jiwa saya. Dan akhirnya saya hilangkan ilmu itu. Dan puji Tuhan, selang beberapa tahun saya dipilih menjadi majelis Bu. Nah, ngomong-ngomong kan tadi itu kan ilmu itu kan nggak bisa kalau kita kan sudah ada perjanjian mempunyai ilmu sekti tadi tidak mempan dibacok, tidak mempan begitu kan itu kan pasti ada perjanjian gitu, apa nggak boleh ngelakoni apa-apa, nggak boleh dilakukan apa-apa gitu. Oh gini, maksud Ibu itu ada pantangan, ada. Bagus juga pantangannya, tidak boleh selingkuh dengan istri orang lain. Tapi dengan cewek yang bukan istri orang lain boleh? Boleh. Oh gitu. Dengan janda boleh, dengan gadis boleh. Tapi kalau istri orang lain tidak boleh. Cuma itu, saya tanya juga pada dukun saya. Oh boleh, asal jangan istri orang lain. Bagus juga. Itu juga perintah Tuhan yang ke-10, ya kan? Jangan ingini istri orang lain. Bagus juga, namun itu cuma tipuan belaka itu. Nah, terus timbul kerinduan Bapak untuk melepaskan ilmu itu sejak Bapak masuk gereja atau bagaimana? Sebetulnya saya sejak kecil itu ke gereja Bu, namun ya kadang-kadang aktif, kadang-kadang tidak seperti itu. Istri saya waktu itu sudah jadi majelis pun saya tidak ke gereja. Saya masih menggeluti dunia hitam tadi. Hitam itu. Sering ke sana, ya kadang-kadang itu juga mabuk, kadang-kadang main judi dan sebagainya. Judi kartu sampai pulang pagi. Udah hancur lah. Mau limo ya jadinya. Ya hancur lah. Mau limo Pak? Ya tidak sampai mau limo Pak. Oh. Mau berapa tidak sampai semuanya saya lakukan. Namun ngecewek. Ya, enggak. Oh enggak, ngejudi. Judi, cuma minum. Kadang-kadang minum juga itu. Minum ya Pak? Ya, mabuk ini. Ya cuma ya sering kata ngerokok mboten? Ngerokok. Ngomong kasar. Misuh. Kasar ya? Misuh ya. Misuh itu. Ya. Biasanya memang kalau ada roh lain di dalam kita tuh kita suka marah, pemarah. Iya. Makanya itu orang yang punya ilmu seperti itu kan identik dengan emosi Bu. Iya, identik dengan emosi. Karena apa? Merasa dia itu punya kekuatan. Iya. Ya, jadi kan Tuhan disisihkan, tidak mungkin orang bilang saya ilmu dari Tuhan dan saya begini. Itu bohong, tidak mungkin. Tidak ada. Dalam kata sih tidak ada toh yang mengajarkan seperti itu, tidak ada. Kapan Tuhan Yesus mengajarkan kamu bisa sakti dan ampun? Tidak ada. Ajaran kita itu ajaran kasih kan Bu. Iya, jadi betul. Seperti itu. Nah kemudian waktu pelepasan itu sama pendeta siapa? Waktu pelepasan itu bukan dari pendeta, namun dari teman saya itu
disuruh kamu pergi ke rumah Pak ini, kemudian kamu suruh melepaskan itu. Namun dulu itu saya juga ingin kerinduan untuk adanya KKR dan sebagainya. Saya ingin melepaskan ilmu saya, itu seperti itu. Namun itu saya dengar-dengar kok tidak ada itu, maaf ya, ini karena jarang sekali saya dengar KKR itu. Namun pelepasan itu juga dari seseorang yang gimana orang yang pinter juga dengan itu. Namun saya dalam hati sanubari saya ingin lepas, dan saya sering berdoa agar kekuatan seperti itu Tuhan Yesus hilangkan itu. Jadi saya tidak pakai lagi ilmu seperti itu, ilmu yang namanya pengasihan, yang namanya sudah ada bengek, itu cuma namanya, yang ujung-ujungnya cuma satu, itu kekuatan jin. Sama saja itu kekuatan jin. Jadi semuanya hanya tipuan saja. Yang tadi Bapak cerita temennya pelepasan tuh, terus itu Bapak juga terjadi waktu KKR itu? Enggak, waktu KKR cuma teman saya itu enggak tahu. Dia itu punya ilmu pengasihan apa. Dia tahu-tahu dia itu terpental waktu itu KKR. Pendetanya Pak Gilbert Lumoindong itu sebagai penerjemah. Itu ya yang pengisi firman-nya itu dari luar. Ya dari luar itu. Itu waktu sudah lama sekali. Saya waktu masih muda juga. Ya umur 20-an itu. Udah lama banget berarti. Ya namun ya maaf ya, jarang sekali di daerah saya adanya KKR itu jarang. Namun semenjak ada gereja sebelah, kemudian di Wonogiri itu KKR itu sering dengar dan saya juga datang gitu. Jadi bisa terjadi pelepasan ya Pak ya? Iya. Waktu itu Bapak juga ada reaksi? Ada? Ya, waktu pelepasan itu pokoknya saya kan sudah punya komitmen, Bu. Saya akan hilangkan hal-hal seperti ilmu seperti itu. Jadi saya hanya satu kekuatan, yaitu Tuhan Yesus. Iya, seperti itu. Hanya Tuhan Yesus yang memberi kekuatan pada saya. Jadi saya ilmu seperti itu sudah tidak saya pakai lagi, saya tinggalkan. Untuk apa? Karena itu bertolak belakang dengan yang saya pelajari, apalagi saya sudah ditunjuk, diteguhkan jadi seorang majelis. Jadi kita kan gimana kita mau khotbah sama jemaat, sedangkan kita sendiri ada mengalami itu. Itu kan kita munafik namanya, kan? Jadi memang harus bersih ya. Puji Tuhan. Sebisa mungkin kan harus melakukan perintah Tuhan, baru kita bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Ya, seperti itu. Betul, karena kalau kita mendoakan orang juga tapi kita masih ada roh lain di dalam kita, itu akan tertransfer, roh itu akan tertransfer ke orang yang kita doakan loh. Nah, makanya Tuhan mau supaya Tuhan itu berdiam di dalam bait-Nya. Tuhan tuh mau selalu rindu tinggal di bait-Nya. Bait yang mana? Bukan di gereja. Bait Tuhan itu bait yang dibuat oleh tangannya Dia sendiri, yaitu tubuh kita ini. Itulah bait Allah kita. Jadi memang kita harus bersihkan bait Allah kita. Jangan ada kotoran yang menajiskan di hadapan Allah. Gitu. Nah itu baru Dia bisa mau diam di dalam kita. Ketika Tuhan ada di dalam kita, siapa yang jadi lawan kita? Luar biasa, ternyata dalam nama Tuhan Yesus tuh kuasanya sangat besar. Amin. Luar biasa. Karena kemarin saya layani juga, ada yang satu keluarga minta didoakan pelepasan. Waduh, luar biasa. Jeritan iblisnya itu bisa sampai terdengar di mana-mana, padahal sound system speaker itu sudah kayak orkes dangdut, konser dangdut. Tapi bisa kalah suaranya, jeritannya bisa didengar sampai jauh sekali, bisa terdengar. Itu luar biasa. Ternyata di dalam nama Tuhan itu, dalam nama Yesus itu ada kuasa yang sangat besar, yang tak tertandingi. Luar biasa banget. Jadi mungkin saudara yang mungkin saat ini sedang
terbelenggu dengan dosa-dosa, berzinahan dengan kuasa-kuasa kegelapan, dan saudara mungkin nonton video ini dan saudara punya kerinduan untuk datang pada Tuhan, saudara ingin melepaskan kuasa-kuasa kegelapan itu, saudara bisa kontak kami di WA kami 081 225 198 945. Kami dan tim akan melayani saudara. Terima kasih banyak saudara yang sudah menonton video ini. Jangan lupa di like dan subscribe, bantu share video ini agar bisa menjadi berkat juga bagi banyak orang. Terima kasih saudara, salam dari lereng Gunung Lawu. Tuhan Yesus memberkati.